Sebelum kalian itu mau ke Mekah, saya juga muslim loh mas. Saya juga udah haji loh. Hajah aku iki tahun 2000 wis hajah aku. Tahun 19 itu saya juga umroh. Sebelum kita melaksanakan rukun itu, apabila mampu kita harus ke Mekah. Leluhur awake dhewe iki lho. Rijikono sik. Sekarang dhisik apa ngono dupa dulu. Karena mereka yang nganakno awake dhewe. Manfaat yang kita rasakan ketika kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah terputus hubungan dengan leluhur kita. Jare nek ngobong dupa cek. Iya. Cek musyrik. Jare nyekar ning kuburan iki gak bener. Sing wis kono aja diganggu iki leluhur. Itu ajaran yang didapat. Ya, Rahayu Bu Sinta. Rahayu. Bu Sinta ini seorang spiritualis yang tinggalnya di Kota Batu ya Bu ini ya. Aku lek mbok arani spiritualis isin karo awakku dhewe lho Mas. Ngoten nggih Bu nggih. Iya, apa ya wong desa ngene ya. Saya ndak bisa apa-apa. Iya. Pandangan Bu Sinta ini terhadap anak-anak kita, adik-adik kita, generasi muda yang rasanya penghormatan terhadap leluhur itu menjadi sesuatu yang tabu di mata mereka begitu. Apa pikiran-pikiran Bu Sinta terkait dengan fenomena itu? Sing nabokno sapa? Yang membuat tabu itu siapa? Kan ada unsur-unsur tertentu yang musyrik-musyrik Kan ada kelompok tertentu yang membuat kayak begitu. Nah, ya saya tetap berharap ya ndonga ya. Tidak hanya berdoa, saya di mana-mana Mas, seluruh gerak langkah saya pakai untuk itu. Satu, awak dhewe iki ora mlethek saka watu. Bahwa kita itu lahir dari ayah ibu kita. Ayah ibu kita lahir dari nenek kakeknya dan seterusnya yang kita nggak tahu kan. Kalau atas terlalu atas kan kita nggak tahu, paling sebatas apa yang buyut katakan. Di atasnya kan kita udah nggak tahu. Padahal itu kan adanya mereka terus ada kita. Lho kok yo duduk leluhure disembah-sembah dhisik. Leluhure ora, lho itu lho Mas. Yang saya ini prihatin sekali itu. Bolehlah kamu itu mau nyembah leluhur yang disuwono sonang jauh-jauh, tapi ya leluhure awake dhewe iki lho penono sik. Wis leluhure gak tau disekar, sareane gak tau di rijiki. Ada lagi loh Mas yang ngomong terus wis dikei donga teko omah, Fatihah teko omah kan ya padha ae. Lho, ya ora padha. Ora padha nganggo banget saya bilang. Itu jadi saya sangat prihatin Mas, prihatin sekali anak muda-muda itu yang mempunyai pemikiran kayak begitu itu. Bahwa tapi yo gak salah mereka loh. Lek bapak mbok nih orang ngajari. Kalau ayah ibunya tidak ngajari. Dia lahir procot sudah dikenalkan budaya orang lain. Akhirnya ketika remaja dewasa leluhurnya sendiri terabaikan, fokus memuja-muja leluhur bangsa lain. Begitu. Meskipun mengeluarkan biaya yang sangat besar dia lakukan. Itu loh Mas. Kalau saya ya tegas, iki masih mbok emot ndek ngene ngene ane apa ngene iki jenenge YouTube ah. Aku tak ngomong yo. Sebelum kalian itu mau ke Mekah, saya juga muslim loh Mas. Saya juga udah haji loh. Hajah aku iki tahun 2000 wis hajah aku. Tahun 19 itu saya juga umroh. Sebelum kita melaksanakan rukun itu, apabila mampu kita harus ke Mekah. Leluhur awake dhewe iki lho. Rijikono sik. Sekarang dhisik apa ngono dupa dulu. Karena mereka yang nganakno awake dhewe. Gitu loh Mas. Barulah kalau itu semua sudah selesai, kamu sudah mau naik haji silahkan enggak apa-apa. Sebagai tuntunan wong Islam kan gitu. Iya. Ini penting. Kuburane makne ora tau disekar, wis nyekar nang ngene Madinah lebih iki.
Iku keliru ta. Ndak apa-apa nyekar ke Medina, ke makam Nabi Muhammad, ndak apa-apa. Apabila kamu mampu loh, ojo katik dodol-dodol. Waduh, itu ndak betul sekali, ndak betul. Bodoh itu. Dodol-dodol sembarang kali iku lho Mas, kan ndak betul toh. Nanti kan jadi ada lagi itu yang ngomong mboten napa-napa mangke wangsul mak mesti angsang. Jadi kalau mau kita selamat, yang saya alami, ojo lali marang leluhur. Apa manfaat yang kita rasakan ketika kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah terputus hubungan dengan leluhur kita? Nggak tahu ya Mas, nggak tahu ya. Melaku enak ae. Gitu ya. Golek sandang pangan penak ae. Batin tentram. Batin iki malah ra iso nesu. Iya. Ini bukan siapa-siapa, saya sendiri. Saya dulu tuh kewerenge gak ilok-ilok Mas. Iya kelihatan kok Bu, masih kerenge gak ilok-ilok saya. Tapi sekarang anak buah saya bentak saya itu loh, saya enggak marah kok. Bentak saya. Saya malah wes purane ya aku gitu. Saya enggak marah. Udah saya enggak mau marah. Nah itu karena saya mencoba kayak kopi itu menep gitu loh Mas. Menep. Iya, menep batine, menep pikire. Nah itu juga proses dari saya nyekar-nyekar kemana-mana itu. Nah istilahnya Romo apa marak sowan, nek aku kalusen nih wong Jawa Timur wis nyekar nyekar ya. Iya. Gitu. Kalau yang proses ini Bu, proses spiritual yang dilakukan pribadi begitu, kalau orang Jawa itu ciri khasnya kan menep, semedi, meditasi begitu. Ibu juga melakukan hal yang sama begitu. Sai-saisane. Sai-saisane. Saya enggak pernah maksa. Nggih. Iso ya melakukan. Ya yang penting kalau saya Mas berusaha berbuat baik. Ojo ngantek aku ngelarani wong. Gitu. Iya. Ojo ngantek saya nyakitin orang. Ya jenenge menungso pasti ono ino lali ya kan. Tapi itu semuanya saya ingat-ingat betul. Saya ingat-ingat betul, jangan sampai aku nyakitin orang. Terus saya kalau punya apa gitu ya sudah, mau ngasih orang ya sudah saya kasih gitu aja. Tanpa berharap apa-apa ya Bu ya. Enggak. Bu, cerita sedikit dong tentang apa fenomena-fenomena sebelum kejadian itu. Terus kemudian kan ada tuh yang pakai gelang merah ya segala macem itu. Sebelum peristiwa itu gitu. Gimana yang jenengan lihat gitu? Sebelum peristiwa Kanjuruhan ini. Iya. Kalau situasi Kanjuruhan saya nggak tahu ya Mas, saya hanya cerita di sini saja. Saya cerita Songgoriti ini malah saya ini cerita sama Bapak. Cuaca itu nggak karu-karuan Mas. Iki kalau nuansanya itu, cuacanya itu kalau saya lihat koyok mau hujan, tapi terang benderang, ndak udan blas. Nanti tiba-tiba sorenya atau anunya gitu kayak terang benderang, tiba-tiba hujan. Saya matur sama Bapak, iki kok koyok gak penak yo Pak gitu. Iki kok koyok gak penak. Terus yang kedua, yang namanya mata saya sebelah kiri ini ndak pernah loh Mas kedutan itu sampai berhari-hari, itu ndak pernah yang mata bawah ini. Saya bilang, duh aku ini nangis apa toh gitu. Ya karena kan saya bukan orang yang gampang ngerti kayak itu ya. Saya hanya orang biasa Mas. Mata saya ini yang kiri ini terus saya sadar bahwa iki mesti ono sing ate tak tangisi gitu loh. Seminggu sebelum kejadian Kanjuruhan. Tapi ya begitu kejadian ya saya merasakan ada faktor X ini. Ada faktor X yang membuat terjadi kayak begini nih. Satu, ora kena disalahne supportere. Iku mesti wis ngedrink.
Jangan ngomong tidak. Ngaku mbok arek-arek kok Nggih. ngerti aku, mesti sudah ngedring. Otomatis kalau ngedring itu kan yo kurang terkontrol ya. Benar. Yang kedua, kalah. Kalah. Otomatis kan yo biasanya rasanya wong kalah ya udah usah tak ceritain deh. Nggih. Ya. Terus turun segitu banyak ke lapangan ya. Otomatis yang namanya aparat ya bingung. Nggih. Apa yang harus dilakukan? Betul. Nah di sini kok koyok beringas kabeh gitu loh Mas. Kok koyok beringas kabeh gitu loh. Saya merasakan, kalau itu betul-betul saya merasakan. Nggak mungkin ini kalau nggak ada faktor X yang saya nggak bisa menerjemahkan karena wong aku ki ya wong awam. Tak ngerti popo. Tapi saya merasakan betul bahwa ini mesti ada faktor X yang membuat terjadi seperti itu. Nasihat Bu Sinta ini supaya di dalam permainan apapun kan pasti ada menang dan kalah. Bagaimana supaya kemudian kita itu dewasa menerima kekalahan. Untuk adik-adik kita ini, para supporter di mana aja, tidak hanya Aremania saya kira, menyeluruh seluruh supporter sepak bola itu apa yang ingin disampaikan panjenengan gitu. Supaya sepak bola itu mempersatukan gitu. Kalau saya melihatnya makro ya Mas. Nggih. Aku gak iso nyalahne bocah-bocah tok itu nggak iso. Orang tuanya ikut andil. Iya ya. Orang tuanya ikut andil. Sekarang gimana? Aja ngombe le. Nanti nonton bal aja ngombe. Bapak nih ngombe, piye? Ibunya juga gitu. Ya sudahlah, aku ndak mau menjelekkan orang ya Mas. Tapi kalau saya ngomong nggak salah sih anak-anak kita kok. Orang tuanya pun juga andil. Ya kuwi lho Mas, ya kuwi nek kakean ilmu ajaran musrik-musrik na wong iku ya kuwi lho. Orang ngerti nanti akan apa ya, tata krama, sopan santun, budi pekerti itu akan terkikis pelan-pelan itu. Yang ndak dirasakan. Sehingga menumbuhkan generasi yang sekarang ini. Coba toh. Jadi kondisi seperti ini itu ternyata ada efek dari ajaran yang kurang tepat. Betul Mas. Bapak mboke nyerep, ayah ibunya nyerep itu ilmu yang sok kurang memperhatikan leluhur. Jare nek ngobong dupa cek cek musrik. Jare nyekar ning anu kuburan iki gak bener. Anu sing wis kono aja diganggu iki leluhur. Itu ajaran yang didapat turunlah ke anaknya. Itu masih ajarannya, belum perilakunya. Yang saya katakan tadi. Gue jok ngombe le, tapi bapaknya ngombe. Terus gimana lo? Orang diajari baik aja, kalau kena pergaulan yang kurang pas juga masih anu lo Mas. Ijik kena lo. Nah kalau saran saya ya anak-anak muda sekarang ini harus pandai-pandai lah lewat apa ini media sosial. Saya kan ngertinya cuman WA sama YouTube doang. Lia-liane gak ngerti. Padahal kan banyak ya Mas. Apa itu? Apa jenenge Instagram? Wah. Apa nek? Ya, kan saya ndak mudeng itu. Carilah ya anak muda-muda, carilah yang ada guna manfaatnya. Yang apa ya? Itu mengandung ajaran-ajaran leluhur kita. Ojo terus yang ditonton sing berita hoak-hoak tambah ngacuk niki mulu prihatin sekali saya. Jadi kalau saya berharap anak muda-muda iki yo sadarlah bahwa leluhur itu penting sekali. Setelah meninggalnya 131 atau 125 anak-anak dan adik-adik kita itu, harapan Bu Sinta supaya kepergian mereka tidak sia-sia, berguna buat bangsa ini apa? Kalau ini aku ngomong ya martir Mas. Apa? Martir ya. Supaya menjadi martir kesadaran bangsa begitu. Jadi ya Bu ya. Ini adalah satu titik wis iki titik wancine nek goro-goro kaya ngene iki. Lihat aja itu supporter apa Arema mbek Persebaya iso gabung. Iya, udah mulai berdampingan, saling. Ini kan
satu fenomena yang tak Langka. mungkin Iya, terjadi iya. kalau tidak ada kejadian ini. Betul. Ya ini nanti akan, saya berharap, iya saya orang yang berharap dok, saya juga akan gerak lah Nggih. dengan segala kemampuan dan kapasitas saya yang sebagai wong desa ini. Mafia bola, gila mas. Kalau tahu, makanya aku lebih baik nak tahu. Nanti kalau tahu yo jadi ndak terima gitu mangkel kan. Mafia bola ini juga harus dibenahi. Kerakusan kapitalisme, siaran TV dan lain sebagainya. Iya, mek ngene tok iku. Wis ora gelem masuk. Ngeruk tok lah terus piye. Sisi ini menarik ya. Banyak orang laku-laku spiritual, uri-uri ajaran leluhur begitu. Tapi mereka tidak sedikit juga yang punya problem soal finansial. Akhirnya ajaran-ajaran leluhur spiritual tuh muaranya diarahkan ke profit oriented, keuntungan finansial. Saya ingin ada sedikit penyerahan dari Bu Sinta. Gimana sih supaya kemudian ekonomi kita, finansial kita itu tertata dulu ketika masih muda, sehingga kita itu, nggak ada problem finansial lagi kan, dolane sok luweh adoh, Bu. Akhirnya nek dolane adoh kan gak gampang nyalah-nyalahke, Bu. Gak gampang nyirik-nyirikke, Bu. Pripun, pejangane panjenengan. Enteng ae, gampang ae. Nggih. Kowe kudu nerima apa anane. Bu, kalau nerima apa anane ya? Nanti dulu. Gimana? Semangat itu membara, tapi kudu nerima apa anane. Nanti dulu. Dadi aja nek wis aku ngomong nerima apa anane iki terus njur loyo, tengok-tengok ning omah duduk manis. Oh no. Anda bekerja itu tidak boleh lelah. Bila perlu 24 jam. Nek oleh hasil didik, aja terus nesu, aja terus ngersula. Itu yang saya maksud. Nerima apa anane, disyukuri matur nuwun Gusti apa anane. Saya ndak mau ngelek-ngelek orang, ndak mau apa. Aku cerita waktu dewe mas. Saya ini dulu tidak bisa makan. Waktu anak saya masih piye-piye kecil-kecil itu. Pernah hidup susah berarti? Ya ampun, beli beras tidak bisa. Tahun berapa Bu? Saya menikah sama bapak tahun 77. 78 punya anak, 79 punya anak, 83 punya anak, ya sekitar 83-an itu. Beli beras nggak bisa. Saya belum lahir itu. Anakku ragil 83. Oke. Tapi saya tidak pernah berhenti bekerja. Nggak pernah aku ngersula mas. Duh Gusti, kula kok ngeten, oh ndak. Itu saya hindari betul-betul. Seberapa keras kerjanya panjenengan waktu itu di saat kondisi terpuruk? Satu hari satu malam ini 24 jam ya mas. Itu saya tidak pernah tidur di tempat tidur. Turu mek lungguh, gendong anak, bekerja dan bekerja. Jadi tidak pernah saya tidur ngeledak itu. Itu kira-kira berapa tahun. Nah setelah mulai rodok penak, itu saya bisa ngasih makan orang. Semua saya kasih makan mas. Iya. Terus kalau itu katanya yang grup sebelah, oh iku nek amal jenengan, aku ra rumangsa amal. Pokoknya wong luwe ya wis mangano, gitu saya. Siapa aja saya suruh makan. Iya. Padahal saya saat itu cari beras belum begitu mudah. Dari situ peningkatan ekonomi saya semakin naik pelan-pelan. Tahun berapa itu bisa beli mobil, terus bisa punya rumah dan sebagainya. Sorone ngadubilah mas. Nah sekarang ini sudah tinggal saya mau menikmati di sisa hidup saya ini. Saya ingin lebih berbagi, lebih berbuat. Yo nek menehi wong aja kathek diitung gitu loh mas. Nek menehi wong aja kathek diitung le. Nek mbok hitung kok Gusti Pangeran niku yo ngitung rezekimu. Ngitung rezekimu. Ini saya ini penghasilannya apa toh mas? Dari toko kecil. Nggih.
Sama itu ada 4 kamar. Kalau tidak ada keluarga yang datang kan saya sewakan. So isi seorang. Tapi kok ya iso tak gawe sembuh, barangkali kok iso. Itu loh kalau dihitung sama matematika gak nemu loh Mas. Berapa sih penghasilan saya? Sungguh. Tapi saya bisa tuh. Masih orang bisa. Kepengen jalan-jalan iso. Loh, itu saja saya sudah. Oh. Kalau saya hitung betul-betul, saya kalau sekali keluar itu kan enggak mati sekian gitu. Lah iki lho, penghasilanku semene iki lho duit kok endi tinggi. Tapi bisa loh Mas. 3 bulan sekali saya pasti itu apa? Santunan ke anak yatim piatu, ke janda-janda yang sepuh, yang kurang beruntung. Kalau mau ikut, ayo. Sampai anak-anak saya itu, saya kasih 1 tabungan. Saya tulisi dana amal. Ki aja diodek-odek ya rek, cah gitu. Cara saya mendidik anak-anak. Oke, saya mulai menangkap. Jadi kan gini, tadi itu kan kesimpulan nih, ojo dihitung nek menehi wong. Mengkomu ndak Gusti Pangeran iki ngitung leh ngemenehi rezeki awake dhewe. Pun